Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan saya Dwi Utami Pujastuti dan teman kelompok saya Desriani Kalia Pabontong. Dengan adanya kami di sini akan mendemokan aplikasi yang kami buat, yaitu Kator. Aplikasi untuk mencari informasi wisata terkait dengan kerajinan yang dijual di Tanah Toraja dan mudah diakses dari berbagai perangkat. Tujuan pembuatan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat Indonesia bahkan turis untuk menemukan objek wisata yang dikunjungi dan mempermudah membeli atau menjual kerajinannya secara online melalui aplikasi Kator ini. Aplikasi ini sangat diperlukan oleh masyarakat Tanah Toraja karena masih kurangnya sarana untuk memasarkan dan memamerkan keindahan yang ada di Tanah Toraja. Bahkan saat pengunjung ingin ke suatu objek wisata, tapi kurangnya informasi yang mereka akan kunjungi, jadi pengunjung bisa langsung untuk mengakses aplikasi Kator ini untuk melihat keberadaan objek wisata yang akan mereka kunjungi. Kemudian saya akan memberikan kepada partner saya, Desriani, untuk mendemokan aplikasi. Saya kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sistem ini akan kita gunakan. Yang pertama itu kita membuat akun terlebih dahulu. Jadi saya isi nama saya Desriani Kalia Pabontong. Kemudian username-nya adalah singkatan nama. Contohnya itu Desriani. Kemudian password kita isi Talia. Setelah membuat akun, kemudian kita akan masuk ke dalam halaman login, yaitu kita masukkan username Desriani, kemudian passwordnya itu Talia, kemudian itu kita login. Setelah kita login ada dua, yaitu objek wisata dan kerajinan. Pertama-tama itu kita masuk ke objek wisata. Di objek wisata ini terdapat beberapa objek wisata. Pertama itu Buntu Barake. Jadi Buntu Barake adalah salah satu destinasi yang terkenal di Kabupaten Tanah Toraja, wisata patung Tuhan Yesus. Ini pun menjadi ikon Tanah Toraja yang diharapkan bisa menjadi jembatan emas kembalinya kejayaan wisata Tanah Toraja yang telah mendunia. Di halaman Buntu Barake ini terdapat lokasi keberadaan dari Buntu Barake, kemudian dari tarif harga masuk ke objek wisata Buntu Barake. Kemudian wisata yang kedua itu Ketekesu. Jadi di sini dijelaskan bahwa Ketekesu adalah salah satu desa adat yang banyak menyimpan cerita dan sejarah Tanah Toraja, dari mulai rumah adat serta makam kuno ada di Ketekesu. Desa ini memang terkenal dengan pemakaman adat Toraja, di mana jenazah diletakkan di tebing dan gua yang berada di belakang desa ini. Di sini juga ada beberapa makam yang dianggap sudah modern, yaitu makam yang menggunakan bangunan seperti rumah dan terdapat foto anggota keluarga yang sudah dimakamkan di dalamnya. Ketekesu ini pun terdapat lokasi keberadaan dari objek wisata Ketekesu serta harga masuk ke wisata Ketekesu. Kemudian wisata yang selanjutnya ini adalah Bori. Bori terletak sekitar 8 km sebelah utara Rantepao di Kecamatan Sesean dari Rantepao. Bori Kalimbuang ada hambaran bebatuan khas Saman Mengali Tikung yang ditancapkan di sebuah lahan. Batu-batu besar atau menhir berdiri tegak pada hambaran tanah rumput, mirip dengan situs batuan Stonehenge di Inggris. Jumlahnya mencapai 100 dengan ukuran beragam. Objek wisata Bori ini terletak juga lokasi serta harga masuk ke wisata Bori. Objek selanjutnya ini adalah Museum Negandeng. Jadi Museum Negandeng adalah museum yang terletak di Lembang Palangi, Kecamatan Balusu, Kabupaten Toraja Utara.
Museum Negandeng terdiri dari beberapa bangunan yang menerapkan gaya arsitektur tungkonan. Koleksi Museum Negandeng berupa batu menhir, patung Negandeng, patung kerbau, serta gong belang. Di halaman Negandeng ini pun terdapat lokasi serta harga masuk ke wisata Negandeng. Jadi objek wisata selanjutnya ini adalah Danau Limbong. Danau Limbong adalah danau yang dikelilingi oleh pegunungan. Objek wisata ini memiliki pesona alam yang begitu indah dan masih sangat alami. Terdapat banyak jenis tumbuhan yang dapat kita jumpai sehingga objek wisata ini menjadi salah satu destinasi bagi para pelajar untuk melakukan pengamatan. Jadi di halaman Danau Limbong ini terdapat juga lokasi serta harga masuk ke wisata Danau Limbong. Objek wisata selanjutnya itu yaitu tebing romantis. Jadi tebing romantis adalah terdapat deretan bukit yang serupa dengan Gunung Nuna di Kabupaten Nrekang. Namun bedanya di tebing romantis pengunjung juga bisa melihat keindahan ladang rumput berwarna hijau segar. Banyak yang menyebut Bukit Romantis adalah surga tersembunyi yang berada di Kecamatan Bongka Karadeng. Di halaman tebing romantis ini pun terdapat lokasi serta harga masuk ke wisata tebing romantis. Wisata yang selanjutnya itu adalah Pango-Pango, adalah objek wisata yang terletak di atas dataran tinggi, dipenuhi dengan pohon pinus yang berjejer rapi serta wilayah perkebunan baik kopi dan cengkeh di daerah tersebut kerap menarik perhatian. Untuk kembali di objek wisata ini terdapat juga lokasi serta harga masuk ke wisata Pango-Pango. Wisata selanjutnya itu adalah Lolai. Lolai atau Lembang Mamulu merupakan sebuah perkampungan di Kecamatan Kapalapitu, Kabupaten Toraja Utara. Karena tingginya tempat ini, Lolai seperti di negeri di atas awan. Nama negeri di atas awan adalah julukan yang diberikan oleh pengunjung atau turis yang mampir ke sini. Di halaman Lolai ini pun terdapat lokasi serta harga masuk ke wisata Lolai. Selanjutnya itu kerajinan. Di halaman kerajinan tangan di Tanah Toraja ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu tau-tau. Jadi tau-tau merupakan simbol bagi orang yang telah meninggal. Proses pembuatan tau-tau tidak boleh dikerjakan oleh sembarang orang. Menurut kepercayaan melalui patung ini hubungan yang terjalin tetap langgeng meski telah tiada. Di halaman tau-tau ini terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan yang dijual. Tantangan yang selanjutnya itu adalah kerajinan tenun Toraja, merupakan warisan budaya yang turun-temurun dari generasi ke generasi. Selain digunakan untuk sehari-hari, kain tenun juga digunakan pada saat acara Rambu Stuka maupun acara Rambu Solok. Selain corak dan warnanya yang unik dan khas, kain tenun Toraja juga kuat, halus, dan juga indah. Di halaman kerajinan tenun Toraja ini terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan tersebut. Kerajinan tangan yang selanjutnya itu adalah ukiran Toraja, adalah kesenian ukir Melayu khas suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ukiran Toraja mengandung arti dan nilai-nilai di kehidupan dan berhubungan erat dengan falsafah hidup orang Toraja sesuai dengan kosmologi Aluk Todolo. Di halaman ukiran ini terdapat juga lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan ukiran Toraja. Kerajinan tangan yang selanjutnya itu adalah miniatur. Miniatur rumah adat ini merupakan salah satu kerajinan tangan khas Tanah Toraja yang diukir dan dibentuk berdasarkan desain asli menyerupai bentuk rumah adat Tanah Toraja. Di halaman miniatur ini pun terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan miniatur tersebut. Yang selanjutnya itu adalah tas manik-manik atau sepu, merupakan tas khas dari Tanah Toraja berbahan tenun yang disematkan hiasan manik-manik pada bagian ujung tas, bagian atas serta pada talinya. Di halaman tas manik-manik ini terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan dari tas manik-manik tersebut. Yang selanjutnya itu adalah kalung atau souvenir, adalah sebuah hasil kerajinan tangan pengrajin tradisional di Tanah Toraja dengan perpaduan bahan manik-manik khas Toraja dengan kerajinan perak masyarakat
Tanah Toraja yang biasanya digunakan sebagai perhiasan khas masyarakat Toraja dalam berbagai acara ritual adat Toraja. Di halaman lokasi ini ada lokasi penjualan halaman kalung atau souvenir ini terdapat lokasi penjualan dan harga kerajinan tangan dari kalung atau souvenir. Kerajinan tangan yang selanjutnya itu adalah parang. Parang atau orang suku Toraja menyebutnya lakbo, kini menjadi oleh-oleh khas asal Toraja, di mana benda tajam ini memiliki sentra logam pandai besi di Lembang Lakbo, Kecamatan Sengalangi, Toraja Utara. Di halaman parang ini terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan dari parang atau lakbo. Tantangan yang selanjutnya itu adalah kerajinan anyaman, menjadi salah satu seni kerajinan yang ada sejak zaman nenek moyang. Contoh pada gambar di atas adalah tas yang terbuat dari bambu. Di halaman kerajinan anyaman ini terdapat lokasi penjualan serta harga kerajinan tangan dari kerajinan anyaman. Demikianlah hasil presentasi kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Harapan kami dari sistem kantor ini dapat dikembangkan serta dapat bermanfaat besar bagi masyarakat Kabupaten Tanah Toraja sehingga banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan turis yang berkunjung. Terima kasih.